Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4 SDN 057 Bina Harapan. Sekarang kita akan mulai pembelajaran ya tentang peduli terhadap lingkungan hidup. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillah, anak-anak, karena sekarang sedang berada pada masa pandemi COVID-19, Ibu tidak bosan untuk selalu mengingatkan agar kalian melakukan pola hidup sehat. Apalagi esok kita akan bertemu di sekolah ya. Untuk itu, maka kalian harus makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, jangan jajan sembarangan dulu ya. Kalian juga rajin olahraga. Dan tidak lupa untuk selalu melakukan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Anak-anak hebat, kita berusaha untuk selalu dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran hari ini yaitu: pertama, dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, kalian harus mampu menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati, kalian mampu menjelaskan teknik pembuatan kolase dengan benar. Kalian juga nanti diharapkan untuk dapat membuat karya kolase. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah masuk mulai ke tema 3 ya, tentang peduli terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Salah satu makhluk hidup ini ada dalam gambar ini. Tumbuhan, ada tumbuhan padi dan juga ada tumbuhan teh. Nah, anak-anak hebat, coba sekarang kalian perhatikan gambar terhadap tanaman padi dan juga tanaman teh dengan menyimak apa yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama tentang tanaman padi. Padi itu umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanaman yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanaman berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlakukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Ya, anak-anak itu tentang tanaman padi. Sekarang ke teh. Coba kalian simak ya. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai dengan 15 derajat Celcius. Dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Kalian juga bisa sambil menyimak di buku tema halaman 31. Nah, anak-anak, dari
tanaman padi dan juga tanaman teh. Kita telah belajar ya bagaimana sih cara agar tanaman teh dan juga tanaman padi tetap tumbuh dengan baik sehingga melakukan pertumbuhan yang baik. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu, coba kalian kerjakan 2 soal berikut. Yang pertama, apa kesimpulan tentang tanaman padi dan teh dari tadi yang telah Ibu jelaskan ataupun kalian membaca di halaman 31? Kedua, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan juga teh? Ini untuk tugas pertama ya. Nah, kita ketahui juga ya bahwa padi itu bisa kita makan, bisa diolah menjadi nasi. Sekarang coba perhatikan teks berikut. Setiap hari, Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya. Namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, anak-anak, ketika kita makan, kita harus bijak, bersikap bijak terhadap makanan. Kita tidak boleh seperti adiknya Benny. Kita mengambil nasi yang banyak tetapi tidak habis kita makan. Tetapi kita harus berperilaku seperti apa yang dicontohkan Benny. Benny mengambil nasi secukupnya saja. Perilaku Benny itu merupakan perilaku bersikap bijak terhadap makanan. Kenapa kita harus mengambil secukupnya? Karena kalau makanan itu tersisa akan terbuang. Karena kalau makanan itu terbuang, maka akan rugi ya. Makanannya tidak sempat dimakan, tetapi harus dibuang karena tidak habis. Kita juga telah mengetahui hak dan kewajiban. Nah, salah satu kewajiban ketika kita makan, kita harus bersikap bijak terhadap makanan. Kita harus mengambil makanan seperlunya saja dan tidak membuang-buang makanan. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan ada 3 gambar nih. Gambar A, B, dan juga gambar C. Menurutmu kegiatan di gambar A, di gambar B, dan di gambar C itu merupakan kegiatan apa ya? Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Apakah tindakan tersebut baik? Coba kalian identifikasi terkait gambar A, B, dan C dengan menjawab pertanyaan yang ada di kolom berikut ya. Ini sebagai tugas 2. Nah, anak-anak, selain tanaman yang merupakan makhluk hidup, hewan juga merupakan makhluk hidup. Di sini ada hewan. Ada hewan apa ya? Betul, ada hewan kupu-kupu. Coba kalian perhatikan hewan kupu-kupu tersebut. Wah, hewan itu dibuat karya seni dengan cara kolase. Kolase itu apa ya? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Coba kalian perhatikan. Di situ ada gambar kupu-kupu ya. Lalu kupu-kupu tersebut ditempel dengan kertas lain sehingga menjadi karya seni kolase. Nah, anak-anak, cara membuat karya seni kolase yaitu Nah, kalian bisa membuat salah satunya dengan membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Bahan-bahan yang harus digunakan itu ada daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Langkah pertama yang harus kalian lakukan, yang pertama siapkan semua bahan-bahannya. Lalu buatlah sketsa gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu. Apabila kalian telah mempunyai sketsa gambarnya, lalu aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Setelah itu, perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan juga bentuknya. Selanjutnya, tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi, lalu potonglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Nah, seperti ini ya langkah-langkah ketika kita akan membuat karya seni kolase.
Nah, agar kalian terbayang, cobalah kalian membuat karya seni kolase pada bentuk buah jeruk di samping ya. Kalian bisa menempelkan dengan daun ataupun kertas berwarna. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tanyakan di grup kelasnya ya. Kalian coba diskusikan apa yang tidak kalian ketahui. Dan kalian juga harus bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang telah kalian simak pada video pembelajaran ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semangat terus untuk belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.